Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Alifia Aziza dengan NPM 231302249 sebagai pemateri. Saya Prita Feni dengan NPM 231302206 sebagai siswa. Saya Westi Aldaina dari NPM 231302213 sebagai siswa. Saya Rifa Gaida Tamrin dengan NPM 235302202 sebagai siswa. Saya Oktasylvia dari NPM 231302214 sebagai siswa. Baik, kami di sini akan mempresentasikan atau mempraktikkan proses pembelajaran problem based learning dengan materi, rangkaian seri, dan juga rangkaian paralel. Selamat menyaksikan.
Nah, jadi ini ada video ya. Di sini ada video ilustrasi di mana jadi itu ada lampu jalan dan juga rumah-rumah. Dari video tadi di sini kita dapat dilihat nih ya, kalau yang di lampu jalan ini ketika dihidupkan satu, semuanya akan hidup dan dapat disimpulkan kalau di sini tuh sudah dihidupkan itu lebih hidup, gitu ya. Namun ketika kalau pada rumah yang harus dari PLN itu, ketika di rumah dimatikan satu lampu, yang lain ikut itu tetap hidup. Nah, dari video ini, adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, Bu, saya ingin bertanya. Ya, baik, Rizka. Dari kita bertanya.
diskusi ya, tunggu arahan ya. Oke, dicatat dulu sebagai rumusan masalah untuk pembelajaran kita pada kali ini. Oke? Nah, selanjutnya buka lembar selanjutnya, hasil yang Ibu. Iya, dimana kita akan membuat hipotesis ya di situ. Iya. Nah, jadi dari kedua pertanyaan tadi dari Prita dan Rizka, apakah kali ini ada yang ingin menjawab? Saya Ibu. Nah, boleh Prita dipersilakan. Kalau dari yang pertanyaannya si Prita tadi, di lampu jalan tadi kalau satunya mati, lainnya mati karena arusnya itu cuma sejalur Bu. Jadi kalau satunya copot, yang lain juga pasti copot kan ya Bu? Ya, bagus. Itu sebagai hipotesis kita ya. Baik, Ibu. Sebentar. Coba dicatat itu untuk hipotesis yang rumusan masalah pertama. Baik Ibu. Kalau untuk rumusan masalah yang kedua, apakah ada yang ingin menjawab? Saya Ibu. Boleh. Kepada Alda. Ingin menjawab Ibu. Mengapa lampu di rumah jika dimatikan salah satu yang lain tetap hidup? Karena di rumah kita itu rangkaian paralel, jadi arus listriknya bercabang. Jadi jika salah satu lampunya dimatikan, tidak berpengaruh kepada lampu lainnya, masih bisa mengalir arus listrik masih bisa mengalir lewat jalan yang tidak putus. Nah, bagus. Itu sebagai hipotesis sementara kita dari permasalahan yang kedua ya. Coba dicatat dulu di fase kedua ya. Baik, Ibu. Bisa. Hipotesis pertama apa? Jadi kamu gak dengerin ya tadi Iya. yang lima. Makanya Meli dengerin. Ini udah kita Pada saat satu lampu dimatikan di lampu jalan, dia akan mati semua karena dia rangkaian seri. Rangkaian seri kan satu jalur. Oke, makasih. Iya, sama-sama Meli. Bu berikan waktu 3 menit ya buat menulis hipotesis masalahnya. Nggak cukup Ibu, 5 menit aja Bu. Baiklah. 2 menit. Nggak ada ya, 10 menit kelamaan nanti. Baik Ibu, maaf ya Bu. Ya. Baik Rizka. Ini nggak boleh Ibu. Diam kamu Rizka. Kondisi anak-anak. Silpi, isi ya punya kamu kalian. Nanti coret, bukan aku. Coba kita satu ya diisi ya. Iya, jangan nyontek aja. Nggak boleh gitu. Diisi ya. Alma nggak boleh lihat. Makanya dengerin tadi yang jawab nyontek. Jadi kita boleh bisa ya. Makanya dengerin. Lain kali didengerin ya. Kalau temennya ada yang jawab, jadi kita bisa memahami apa dari jawaban. Baik Ibu. Kalau kelompok 3 sudah, Sedikit lagi Ibu. kelompok 4 sudah belum? Baik Ibu. Kelompok 1 ada belum? Bu. Kelompok 3 udah belum? Sudah Bu. Ya, kelompok 4 sudah Ibu. Kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1 kenapa sih? Udah lama banget. Ibu kita kelas jam berapa ya Ibu? Kita baru mulai nak. Nanti ya. Panas banget tau Bu di sini ya Bu. Tetap kondusif ya anak-anak. Di siapa yang itu? Tetap kondusif ya. Baik Bu. Nggak boleh bercanda di kelas. Iya, tadi bercanda terus.
Yang di atas itu ada gambar rangkaian seri dan yang di bawahnya itu ada rangkaian paralel. Nah, yang pada rangkaian paralel, yang sebelah kanan itu kan campuran, ada seri dan ada paralel. Gimana sih kalau ditanyain di tegangan? Kalau tegangan kan sama ya. Kalau ini cara penyelesaian menghitung hambatannya itu gimana? Yang campuran, yang bagian rangkaian paralel gambar sebelah kanan. Gambar kedua. Ya. Ada yang bisa cara penyelesaiannya? Jadi, boleh? Yang diselesainya yang paralel duluan ibu, baru yang rangkaian seri. Bagus, ya. Beri tepuk tangan kepada Alda. Bu, Ya. sebelumnya kita mau nanya, kan tadi Ibu bilang kalau misalkan tegangannya itu yang sama. Nah, itu dia yang di seri atau di paralel, Bu? Soalnya kan tadi Ibu belum ngasih ke kami, jadi kami masih bingung bantu jawabnya apa. Kalau untuk itu kan ada dua gambar. Di atas itu ada rangkaian seri dan di bawah itu ada rangkaian paralel. Di mana di sini itu dijelaskan tertera kan kalau seri itu satu jalur. Jadi kalau yang satu jalur itu yang seri itu arusnya yang sama. Karena dia satu arus, maka seperti permasalahan tadi dan juga tadi ketika lampu satu dimatikan, lampu yang lain itu mati karena dia satu arus. Nah, kalau pada rangkaian paralel dia kan bercabang ya. Nah, jadi arusnya tidak mungkin sama. Arus jika ini kan yang pada gambar ini pertama rangkaian paralel yang pertama itu ada 4 cabang, maka arusnya itu akan terbagi menjadi 4 dari sumbernya. Namun tegangannya itu sama. Apakah yang lain juga paham? Untuk selanjutnya, buka lembaran selanjutnya. Di bagian kegiatan 1. Nah, di situ kalian sebagai siswa-siswa ibu, nah kalian itu ditugaskan untuk mencari informasi nih. Dan jadi setiap kelompok siapkan 1 HP ya, untuk mencari apa itu sih tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Cara menghitung tegangan, terus arus listrik, dan apa perbedaannya. Coba dicari, terus ditulis jawabannya. Lembar selanjutnya kan ada pertanyaan tuh. Nah, itu ditulis. Jawaban dari 2 soal itu ya. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menjawab 2 soal itu. Baik, Ibu. Ibu, Ya. izin ke toilet nggak? Boleh? Ikut, Ibu. Jangan ikut semua ya, gantian ya. Berdua. Biar ada temennya. Gantian ya nanti. Bu, izin bertanya untuk nomor 1 itu rumusnya ditulis tidak? Ditulis ya nak. Boleh ditulis, boleh tidak sesuai pertanyaan ya. Tapi tadi ada pertanyaannya. Ya udah sesuai pertanyaan ya. Coba buka 1 HP buat cari di sumber internet ataupun jurnal buat jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nggak punya paket ibu. Kan kawan-kawannya ada. Coba pakai ini yang lain. Pakai wifi. Ya, ada wifi ya. Pakai. Coba cek penjelasannya ya. Apa definisi rangkaian seri? Kelompok 3 ada yang kesulitan? 3 Ibu. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Aduh, ada Bu, sulit banget Bu ini soalnya. Dicoba ya. Coba nyari jurnal ataupun buku e-book gitu ya buat jawab kedua pertanyaan itu.
rangkaian seri itu Rangkaian seri adalah rangkaian yang memiliki satu jalur atau satu arus. Contoh rangkaian seri adalah lampu di jalan, lampu pohon Natal. Rumus serinya itu RT sama dengan R1 plus R2 plus R3. untuk kelompok 3 sudah selesai ya. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Coba kalau untuk kelompok 1 rumus yang dari paralel itu apa aja? Kalau untuk buat apa? Kalau tegangannya? Oke, jadi untuk koreksi kelompok 1, kalau yang buat paralel itu tegangannya itu sama dengan ya. Karena kalau di paralel itu V total itu sama dengan V1, sama dengan V2 dan sama dengan V3. Ya. Apakah yang lain sudah selesai? Nah, untuk pertanyaan yang berikut jelaskan perbedaan antara arus, rangkaian seri, dan juga rangkaian paralel. Kelompok siapa nih yang mau jelasin? Boleh. Siapa yang mau jelasin? Boleh. Berdiri, Vika? Pertanyaannya kan jelaskan apa perbedaan arus rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jawabannya, perbedaan arus rangkaian seri dan paralel adalah pada rangkaian seri arus yang mengalir memiliki besaran yang sama, sedangkan paralel memiliki arus yang berbeda, tegangan sama. Sudah Ibu. Bagus ya, kasih tepuk tangan buat Vika. Kan tadi ada rumusan masalah ya yang telah kita buat, dan juga ada hipotesis sementara tuh dari jawaban kita sementara. Selanjutnya, tetap buka HP kalian dengan internet buat nyari informasi tentang rumusan masalah yang kita dapat. Taruh di kegiatan 1 yang tadi di bawahnya. Kalau nggak muat di belakangnya aja nggak apa-apa. Boleh Ibu. Ya. Iya, yang rumusan masalah. Iya, di fase 1 ya. Gimana tadi ya kamu buat cari yang Jadi, selanjutnya itu kita akan mencari teori yang sesuai dengan rumusan masalah kita. Gunakan internet kalian. Kita cari di jurnal, e-book, ataupun artikel-artikel yang lain. Cari apa sih jawaban dari rumusan masalah yang telah kita buat tadi. Coba silakan cari. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Jawabannya ditaruh yang di bawah pertanyaan tadi ya. Kalau nggak muat, boleh di belakangnya. Nah, ada yang belum jelas nih. Jadi tadi ada yang bilang itu kan udah dijawab di hipotesis. Nah, jadi kalau hipotesis itu jawaban sementara kita. Jawaban apa sih tanggapan dari kita? Nah, yang Ibu minta sekarang itu adalah teori. Jadi penjelasan yang lebih detail tentang rumusan masalah itu.
Coba kalian cari teori yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut di internet, e-book, jurnal, ataupun artikel-artikel yang ada. Terima kasih. Kelompok 2 udah dapet? Udah Bu. Cari jawaban yang sesuai dengan teori dan juga jelas ya. Baik Bu. Kelompok 1 ada kendala? Kelompok 2 apakah ada kendala? Tidak, Ibu. Kelompok 3 ada kendala? Tidak, Ibu. Kelompok 4 ada kendala tidak? Ada Ibu. Ibu, pekerjain ya. Baik. Atau kita lagi. Coba dijawab dari rumusan masalah kita tadi. Oh ya, di jawaban ini sertakan juga teorinya ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Berikan teori secara jelas. Jadi nanti tidak menimbulkan pertanyaan baru. Waktunya tambahin Bu. Kurang. Boleh kalau kurang. Aku tambahin 5 menit lagi ya. Baik Ibu.
dimatikan, maka lampu jalan lainnya pun akan mati karena lampu jalan memiliki rangkaian seri yang arus listriknya searah. Nah, yang rumusan masalah yang kedua, mengapa lampu di rumah jika dimatikan satu, yang lain tetap hidup? Nah, menurut kami karena lampu di rumah tersusun secara rangkaian paralel. Karena maka ketika satu lampu dimatikan, siklus listrik terdapat tetap terbuka untuk lampu-lampu yang masih menyala karena mereka tetap terhubung langsung ke sumber listrik melalui jalur masing-masing. Baik, beri tepuk tangan pada Yumika. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kelompok 4, siapa yang mau maju? Leslie, Bu. Kelompok 4. Wesley, Bu. Silakan. Ya, Wesley. Meli, Meli. Oh, Ini udah Wesley banget. Kaget loh ya. Leslie sama Yumika mau jadi juara, Ibu. Ih, kok gitu sih? Kita dengarkan jawaban dari kelompok 4 ya. Baik, Ibu. Ih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang pertama yaitu izin menjelaskan orientasi masalah dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu menurut kelompok kami yang pertama, kenapa lampu yang di jalanan itu jika salah satu lampu mati maka lainnya akan mati, yaitu menurut kelompok kami karena lampu di jalanan itu menggunakan rangkaian listrik seri yang memiliki satu arus, sehingga jika arus listrik itu terputus maka lampu yang lainnya akan mati karena arus listrik tidak bisa mengalir. Yang kedua yaitu mengapa lampu di rumah jika dimatikan salah satu yang lainnya tetap hidup. Menurut kelompok kami karena lampu di rumah menggunakan rangkaian paralel yang memiliki arusnya bercabang sehingga jika salah satu rangkaian lampu terputus maka lampu yang lainnya tidak akan mati karena arus listrik bisa mengalir lewat rangkaian yang lain, jadi yang lainnya masih hidup. Begitu Ibu menurut kelompok kami. Bagus, beri tepuk tangan buat Alda. Oke, jadi jawaban semua kelompok itu membuktikan bahwa hipotesis kita yang tadi di awal itu benar ya teman-teman semua. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Untuk selanjutnya buka halaman LKPD halaman selanjutnya. Di situ ada kesimpulan. Nah, buat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. baik, Ibu. Nanti setelah menulis hasil kesimpulannya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Dalam kesimpulan itu. Kesimpulannya diisi apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel, dan hubungan dari pengertian rangkaian seri dan paralel dengan rumusan masalah tadi. Dijawab ya. Ya, Ibu. Nanti maju satu-satu, tapi nggak boleh orang yang tadi ya. Semuanya dong.
semuanya? Nah, sesuai perjanjian kita tadi, tunjuk satu anggota kelompok kalian buat nyampein kesimpulan. Di tempat aja, namun berdiri ya. Ya, Bu. Tidak boleh orang yang sama. Ibu boleh kelompok 3, Ibu. Ayo mulai kelompok berapa? Ayo yang paling kanan. Nomor 2.
Baik, itu tadi penerapan dari kelompok kami tentang proses pembelajaran problem-based learning. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri.